Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita malam ini bisa berkumpul di ruang maya kita. Mas Arju, sehat Mas Arju? Alhamdulillah Pak. Tadi baru tes selesai. Oh, baru tes TOEFL. Iya. Ya, ini kita malam ini kita mengundang Pak Dimas. Ini saya kenalkan dulu teman-teman mahasiswa. Pak Dimas ini adalah salah satu staf pengajar di UTB. Ini nanti mentor kalian ya. Jadi beliau ini sebenarnya orang Indonesia ini, ya, orang mana Pak Dimas? Orang Sragen emang. Tapi beliau udah lama ngajar di University of Petronas. Jadi beliau sebagai nanti mentor kalian di sana. Nah, malam hari ini Pak Dimas, aku ingin ngobrol-ngobrol dengan kalian terkait dengan persiapan kalian untuk mengikuti Virtual Student Exchange Program. Ya kan, yang tadi sudah dimasukkan learning form-nya itu learning form-nya oleh kalian. Nah, nanti gimana Pak Dimas untuk men-set teman-teman ini untuk bisa ikut, ya paling tidak tahu lah ya bagaimana gambarannya mengikuti Virtual Student Exchange Program di University Petronas Malaysia ya. Oke, jadi mungkin nanti langsung aja ya Pak Dimas ya, jelaskan ini ke teman-teman kira-kira nanti prosesnya seperti apa gitu, biar nanti teman-teman bisa tahu lah kira-kira gambarannya mengikuti program ini seperti apa. Jadi kalau gini dulu Pak Dimas, jadi gambarannya tadi saya sampaikan saya minta untuk memilih 2 mata kuliah saja. Yang pertama adalah Construction Management sama Engineering. Ya, Economic Engineering. Oke. 2 mata kuliah itu kalau tak lihat tuh kreditnya kan 2 dengan 3, jadi 5 ya. 5 SKS lah kalau di sini. Nanti kan bisa diakui 5 SKS di Universitas Gadjah Mada. Nanti tinggal persiapannya memang yang kurang itu adalah nilai TOEFL, Pak. Nilai TOEFL. Jadi nilai TOEFL itu ini teman-teman lagi mau kursus TOEFL ini. Jadi mungkin TOEFL-nya nanti diminta ke UTB mungkin di akhir gitu ya. Enggak perlu nilai TOEFL, Mas. Oh, sudah ya, sudah kemarin dari itu ya. Jadi ini aja statement aja dari. Oh ya, sudah itu. Kalau itu udah. Oh, itu nggak perlu. Tapi ini tetap teman-teman tetap kita minta kursus TOEFL, tapi karena kita yang biayai, jadi biar untuk sekalian. Oke. Ini monggo Mas Dimas untuk menjelaskan bagaimana kira-kira mekanisme untuk mengikuti Virtual Student Exchange Program di University of Petronas Malaysia. Ya, silakan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Does anyone speak English here? Just a little bit, sir. What? Can you repeat what you are? Just a little bit. Okay. So everything's okay. In UTP, normally in Malaysian universities, the method of delivery is in English. So you try as convenient as you can to speak English. If you are not convenient to speak English, you can appoint some of students. You can appoint some students to 1 or 2 students as coordinators. Thus, if you have some of the questions, some questions you can ask him or her to raise the questions to the lecturers. Okay. Jadi gini, terserah nanti mau tadinya saya kira kan mau 1 di CPM, 1 Urban Transport Planning. Jadi kalau Urban Transport Planning itu saya yang ngajar. Kalau yang CPM sama II itu bukan saya yang ngajar. Ada dosen lain yang ngajar, tapi ya enggak ada masalah, mau ngambil apa aja terserah. Tapi kalau kalau berarti saya tidak punya I cannot monitor you on weekly ya. Jadi I cannot monitor you weekly. Thus we need to have at least 3 weeks times to monitor, or 3 weeks times, or at least
3 times within semester, within a semester to monitor. Ya. Jadi mungkin ya karena saya nggak bisa, karena kalau keputusannya CPM sama II berarti saya nggak bisa monitor Anda weekly, jadi kita harus buat meeting minimal 3 minggu sekali gitu, atau ya minimal itu semester 3 kali. Ini pertemuan pertama, pertemuan kedua nanti in the mid of semester, dan terakhir itu in the nearly di UTP itu only 12 weeks ya. We only one semester is equal to 12 weeks. So it's totally different from Indonesia case. Normally Indonesia is 16 weeks until 18 weeks. So it's totally different. So the teaching and learning will be very packed. That's why some UTP students are getting stressful. Banyak yang stres, banyak yang banyak yang stres, banyak yang karena UTP lecturers, UTP students itu C-class students. Jadi rata-rata itu C-class. Not really good actually. But the burdens of the teaching and learning is very high. First, the semester is only 12 weeks. The second is the final exam. Kalau di Indonesia kan kita mungkin punya UTS sama UAS ya. Di sini juga di UJB Jana Badra juga ada UTS sama UAS ya. Ya, the same, Pak. Dalam? Sama. UTS. UTS-nya tuh dalam 1 minggu tuh UTS terus gitu kan? Ya, betul. Kayak gitu. Kayak dulu kita di Bandung gitu, Mas. Ya, gitu? Betul. Ya. Jadi ya di UTP agak berbeda. Jadi tiap mata kuliah tuh dia punya assessment agak berbeda-beda. Yang sama tuh cuma satu. Final exam-nya itu mereka semua punya final exams, tapi modelnya bukan final exams gaya di Indonesia. Ini modelnya adalah extended assignments. Extended assignments itu jadi Anda akan dikasih soal, akan dikasih 2 atau 3 case problems, dan Anda diminta untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 hari, 24 jam. 1 hari 24 jam. Jadi nanti saya kasih contoh itu modelnya seperti apa. Jadi disebut how we type of the questions-nya itu adalah high level thinking questions. Jadi Anda diminta untuk mendesain, Anda diminta untuk proposing sesuatu, Anda diminta untuk proposing systems misalnya. Anda diminta untuk jadi high level thinking. Jadi ada beberapa misalnya kalau saya kan ngajarnya, saya kasih tahu aja sekarang lah. Final exams. Oke, nih. Ini boleh share screen ya? Oke, boleh. Sip. Bisa, Pak. Oke. Sudah lihat screen saya? Ini model ini nanti ya, ini kayak gini soalnya ya. Nanti ada gambarnya nanti. Figure K1 shows highway 91 network connecting town A and town B.
Highway 91 is of low design standard and winding alignments. A government authority plans to develop an industrial area C between Zone A and B as shown. It is predicted that the new traffic demands generated by the industrial area will not be able to be served by Highway 91. Therefore, a new highway is planned to connect, okay, whether it is two-lane highway or multi-lane highways or expressway. Analyze the annual average daily traffic of Highway 91 from table Q1A, adjust the ADT from the permanent counter station, justify the 13th highest hour volume for the design hour volumes using information in table Q1B, propose and justify the type of highway. Jadi levelnya seperti itu. Jadi plan and design and so on, propose and justify. Nah, ini kalau gampangannya ini apa namanya? Gambarnya. Jadi ada jalan dari kota A ke kota B, ini jalan lama Highway 91 karena ada pembangunan New Industrial C ini, makanya perlu pembangunan jalan baru karena diduga New Industrial C akan generating new traffic yang akan membuat kapasitas jalan ini nggak cukup ya. Terus makanya there is a plan to design new highway, a new railway. Jadi pertanyaannya how to design this. Tapi ada gangguannya ada ini. Jadi pertama kita harus ngitung berapa sih traffic yang ada di sini gimana. Kita ngitung ADT-nya, bagaimana cara ngitung ADT, terus kemudian ada predictions berapa traffic yang ada dari sini ke sini, berapa penambahan traffic yang ada, terus berapa yang shifting juga ke sini. Dari perhitungan itu nanti kita perlu desain berapa sih kapasitas atau lebar dari jalan ini. Apakah perlu multi lane, apa perlu hanya two lane saja cukup ya, atau perlu expressway. Nah, ini contohnya ya. Kalau Pak Nindyo ini ini proyek paling gampang. Nah, kalau on perspektif Pak Nindyo itu Pak Nindyo ngerjainnya sambil merem gitu. Tapi tapi untuk mahasiswa UTP ya saya sudah ngajar di UTP sekitar 6 tahun lah ya, 6 tahun. Ini tetap aja masih ada yang rata-ratanya itu B+ ya, tapi yang dapat jelek ini juga masih banyak. Ya, jadi ya itulah. Jadi mahasiswa di UTP itu C-class ya. Jadi tapi bebannya mereka harus menjawab pertanyaan seperti ini. Saya sudah melihat si GPA atau IPK teman-teman bagus-bagus semua. Saya kira untuk tugas seperti ini Anda enggak terlalu susah. Ya, saya mengira seperti itu. Itu satu. Kedua, saya juga melihat ini mahasiswanya juga kayaknya nggak gampang stres ya. Soalnya di UTP itu buahnya yang mau bunuh diri ya ada. Karena apa ya? Karena ya 12 minggu anaknya itu nggak terlalu pandai, C-class, terus ya, bebannya kuliahnya itu cukup ini ya. Jadi ya suruh jawab pertanyaan kayak gini-gini. Ya kalau menurut saya sih anak-anak teman-teman UJB bisa lah ya, bisa jawab pertanyaan kayak gitu. Artinya apa? Kenapa kok bisa? Karena anak UTP yang C-class itu mereka rata-ratanya masih B+ di sini. Rata-ratanya masih B+. Karena apa? Karena kita untuk mencapai itu B+ itu target ya. Yang ngasih target saya sendiri itu divisi E. Divisi E itu wakil rektor bidang akademik ya. Oke, for the mata kuliah yang tahun-tahun awal ini traffic ini kan termasuk tahun awal. Itu minimal harus dapat mahasiswa harus dapat B+. Jadi ditarget saya.
Jadi gimana caranya? Saya harus yang ngajarin dari awal. Jadi ya istilah agak dulang gitu, agak dulang. Jadi ya seperti itu. Jadi saya kasih assignments 4 sampai 5 assignments. Tapi assignments itu tujuannya adalah untuk train mereka untuk bisa jawab ini. Oke. Meskipun saya juga nggak ngajar detail ya, saya cuma kasih clue-clue mereka bisa. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Tapi rata-rata B+ lah. Jadi lumayan lah. Jadi artinya kalau anak C kelas itu bisa dapat B+ rata-rata, apalagi anak-anak dengan IPK 3,5 itu. Ya, anak-anak dengan rata-rata dengan IPK 3,5. Ini sebentar Mas. Ini aku disuruh pergi sama anak istriku pindah. Ya wis pindah ning nggon sing rada padang ya. Oke. Jadi gitu, ini soal kedua saya kasih tahu nih soal kedua. Jadi soal kedua ini TIA, Traffic Impact Assessment. Ini lagi wah ini sebetulnya kalau sama Pak Nindyo itu istilahnya DKD. Kalau bahasa Surabaya, saya orang Surabaya. Istilahnya DKD, pakai tangan kiri ya bisa. Udah pakai tangan kiri di samping ngopi gitu. Itu kalau Pak Nindyo bisa gampang lah ini. Cuma untuk anak-anak UTP itu cukup lumayan ya. Jadi kan ada beberapa anak-anak yang misalnya senengnya ngitung ya, itu dia nggak bisa jawab ini karena saya itu minta outline the approach. Saya minta ada plan oke. Estimate trip generations outline to detail. Saya minta bukan ini. Ini dia nih. Propose improvement public transport provisions data. Jadi agak lebih abstrak daripada yang sebelumnya. Sebelumnya itu banyak ngitungnya. Proposalnya itu adalah hitungan, estimasi, terus dia propose. Kalau ini enggak, ini saya agak abstrak, saya minta dia untuk ngawang-ngawang. Jadi saya meminta mereka untuk outline, membuat apa sih kira-kira data yang diperlukan. Nggak ada datanya di sini. Nggak ada sama sekali ada data, saya minta mereka untuk sketch, tapi Anda desain sendiri. Areanya itu Anda desain sendiri, Anda ngawang-ngawang sendiri. Terus dari data dari kondisi yang sampai Anda buat sendiri itu, Anda harus bisa nentuin datanya seperti apa. Propose improvement yang ada apa. Public transport. Jadi agak lebih abstrak. Biasanya kalau orang yang sangat cenderung pinter ngitung, itu dia akan lebih sulit untuk membuat suatu outline atau membuat agak ngarang gitu ya, agak ngarang tentang dia akan lebih susah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih abstrak. Nah, itu seperti itu. Biasanya yang pinter nulis ngitung itu terjebak di sini. Nilainya nggak terlalu bagus di sini. Yang ini bagus, nomor 1 bagus, nomor 2 nggak terlalu bagus. Nah, seperti itu. Tapi rata-ratanya masih B+ ya. Artinya untuk anak C kelas, untuk mahasiswa C kelas, mereka masih dapat B+, dan untuk anak-anak kayak jenengan semua yang IPK-nya 3,5 semua, ini artinya masih kayaknya sih inilah easy picky ya, gampang gitu ya. Itu seperti itu. Jadi nanti akan ada soal-soalnya akan seperti ini, IE-nya ya. Jadi mereka jenengan ini akan di-train untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah dalam proses itu mohon rajin-rajin bertanya dan sebagainya. Jadi istilahnya saya itu agak greedy gitu ya.
pokoknya kalau dengan itu mau apa ya, mau minimal kalau Anda disuruh pergi gitu kan, Anda kan tahu tujuannya. Kalau tujuannya enggak jelas ya jangan pergi. Harus jelas dulu tujuannya. Ini tujuannya kemana nih? Ke sana atau ke sana? Kalau tujuannya ke sana, Anda kan harus, kok tujuannya ke sana, Anda harus kan jalan yang dipakai juga beda. Jalan yang dipilih juga harus beda. Kalau Anda ke sana, jalan yang dipilih juga harus berbeda. Kalau Anda ke sana, jalan yang dipilih juga harus berbeda. Jadi tujuannya harus jelas dulu. Definisi tujuannya harus jelas. Terus how-nya itu Anda harus sangat greedy untuk mendefinisikan. Dan proses itu harusnya bisa dilakukan ketika proses belajar mengajar. Nah, oleh sebab itu rajin-rajin nanya. Dan Anda harus rajin untuk bekerja dalam grup. Bukan rajin. Anda harus bekerja dalam grup. Jadi ini kan ada 10 orang, minimal Anda kerja 5-5 gitu ya. Grupnya 5-5 gitu ya. Terus 5-5 gitu ya. Jadi dan masing-masing itu setiap grup ini berusaha untuk mendefinisikan tujuannya ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Nah, seperti itu. Jadi ketika proses harus banyak bertanya dan sebagainya. Ada satu hal kekurangan. Kenapa kalau ketika ngambil CPM sama II itu Anda akan sangat sulit untuk karena apa? Yang II itu Mas Nindyo itu 300 orang ternyata mahasiswanya. Jadi nanti akan dibagi beberapa kelas ya. Jadi Anda kalau misalnya nanti tabrakan sama mata kuliah yang di UJB di Jana Badra, ya itu sulit untuk menegosiasi karena ya ada kemungkinan seperti itu. CPM itu enggak, CPM itu mata kuliah ya paling anggotanya 24 orang, cuma terjelek-jelek jenengan akan dipisah. Nah, mungkin Mas solusi terakhirnya kok solusi terakhir ya? Gimana? Solusi ininya ya kembalikan urban transport planning. Kalau misalnya sulit tabrakan terus ya, sama waktunya nggak pas ya. Solusi terakhirnya balik ke urban transport planning lagi. Karena urban transport planning itu satu yang ngajar saya cuma ngajar satu mata kuliah semester ini, urban transport planning, dan mahasiswanya nggak terlalu banyak. Jadi waktu saya bisa saya geser-geser. Jadi misalnya jenengan bisanya malam ya saya nggak ada masalah. Tapi kalau berarti di aja kata. Diganti ya Pak ya. Ya. Oh, diganti gimana Pak Dimas? Nggak apa-apa. Saya sih cuma pengen ada hal, misalnya constraint-nya itu cuma satu gitu loh Mas. Constraint-nya itu cuma CPM gitu. Jadi biar gampang ya, anak-anaknya biar nggak terlalu. Terus kan kalau misalnya saya yang ngajar urban transport planning, saya kan bisa monitor weekly. Oh gitu iya. aja. Meskipun II pun nggak apa-apa, cuma akan ada banyak constraint. Constraint-nya itu apakah bisa kita tanggulangi atau enggak tahu gitu loh. Maksudnya kalau kita misalnya kalau teman-teman ini masih ngambil di UJB-nya masih banyak kuliah, ya berarti kan ngepasinya susah gitu loh. Nah, itu aja. Ngepasinya susah gitu. Tapi kalau misalnya ada satu yang satu ini enggak inilah enggak ada masalah lah. Yang satu ini dosennya masih bisa ngikutin maunya mahasiswa, yang lain yang cuma yang bisa di set itu cuma yang satu aja CPM. Misalnya seperti itu. Jadi nanti gini aja ya, itu yang
Study Apa plan. learning form itu diganti aja ya, Dimas? Ya nggak apa-apa, diganti aja nggak apa-apa. Saya sih untuk practical reasons lebih baik seperti itu. Ya, Kan? oke. Nah, Kalau saya sih tadi saya juga apa namanya juga kan ada teman-teman UNS juga mau ikut Mas, 6 orang. Ternyata masalahnya sama. Jadi pertanyaannya yang awal-awal tuh nanti kalau tabrakan gimana Pak? Soalnya mereka masih ngambil banyak ternyata. Anak 18 SKS, ada yang 20 SKS gitu ya. Ini rata-rata ngambil berapa sih, Mas? Sudah semester 7 kan ini, Bro? Ada semester 5-3, Pak. Yang lainnya sudah semester 7. Oh iya. Ya, jadi yang kan 5 yang semester 5 ini yang agak kredit mungkin ya. Oh iya. Ya, tapi saya pikir kok cuma 2 kan, 2 mata kuliah di UTP nggak ada masalah. Iya. Nanti yang satunya diganti ini aja, yang Pak Dimas aja, Urban Transport Planning ya. Iya. Mendingan itu aja supaya mengurangi konflik ya, Ya. Karena lebih baik itu segrup gitu. Jadi terus nilainya bagus-bagus gitu kan. Artinya ngapain sekolah di tempat lain tapi nilainya jelek kan. Ya. Satu nggak ada gunanya juga. Itu yang kita ganti yang construction management. Yang engineering Mas. Yang II aja Economic Mas. Engineering. Itu saya barusan cek 300 orang ya. Aduh. Karena ini kan gabung sama jurusan lain. Berarti gini aja Mas, Sarju itu nanti diganti, terus nanti biar saya submitkan lagi ke UTP. Oke, siapa? Terus gini, Pak Dimas, ini kan saya nggak tahu ya prosesnya kan kami universitas ya, Universitas Badra kan harus ini dulu, tuition fee-nya toh. Saya nggak tahu prosesnya itu bisa belakangan atau gimana, kan tanggal 6 katanya sudah mulai itu. Ya minggu depan ini sudah mulai, tapi kan setelah ini Mas, jenengan akan dapat anak-anak ini akan dapat acceptance offer. Oh gitu. Accepted offer. Nanti setelah accepted offer nanti mahasiswa akan diminta untuk inputting sesuatu, inputting beberapa hal, kemudian bayar. Nah, ya bayarnya masih dalam minggu depan masih nggak apa-apa atau minggu depannya lagi nggak ada masalah. Oh iya. Oke, no problems. Berarti kan gini ya, yang learning form-nya itu Mas Sarju kalau bisa nanti segera diedit nanti biar saya submitkan segera. Baik, ya. Ya toh. Saya submitkan segera. Jadi kayak gitu. Jadi untuk memudahkan praktikalnya seperti itu. Jadi saya juga biar enak juga bisa saya juga bisa monitor weekly. Monitor ya, betul. Ya, monitor weekly. Jadi kan ya karena tadi barusan saya cek 300 orang. Waduh. Ya akan ada inilah. Apalagi terus kalau 300 orang berarti kan sangat rigid itu waktunya. Ya, terus ya itu 12 minggu nanti ujiannya IE seperti itu, tapi no problems, jangan khawatir, kayaknya sih nggak ada masalah. Saya ngelihat muka-mukanya itu don't stress. Muka bukan stres ya. Apa istilahnya? Aku ngomongnya rupanya candablek ya, itu jadi susah untuk stres. Makanya kan kemarin saya minta make a group Pak. Make group make group ketika kalian pembelajaran tuh make group aja. Ya. Kalau di urban transport itu nanti saya juga buat grup. Ya. Nanti kalau misalnya rame kita adu grup. Ya. You can help each other. Ya kan? Each other. Ya, oke. Jadi kayak gitu itu apa ada pertanyaan dulu sampai diri sekarang? Ya, coba. Kalau nggak ada pertanyaan langsung ujian. Langsung saya edit ya Pak Ninnya. Mas Wildan ada any question Mas Wildan? I have a question, sir. Okay. Can we get the access for the subject sigil that will be held in UTP? Subject what? Sigil subject jadwal kuliah Pak. Schedule. Oh yeah, we have no problems. It has the schedule has been published, but after you got offer from UTP
and then you need to fill some of the informations, and then UTP will what is it? UJB will pay, and then you will be included in the systems. So each of you will get UTP emails. So when you have the UTP emails, and then you are able to access to Microsoft Teams. We are not using Zoom yet. We are using Microsoft Teams. Okay. Microsoft Teams is requires more bandwidth. That's the bad things. Yeah. I think the same platform with UGP, Pak. Oh, we use Microsoft Teams too. Okay, good then. Yeah. Okay, good then. Okay. I think the student is familiar. You have been familiar with that. Okay, yeah. Good. Alhamdulillah. So you have been familiar with the with the platform. So I think it's okay. And then after that, you will know the schedules. But before that, the problem is urban travel planning is not over in this semester. When you are applying urban travel plannings, they will create new one. So that's the meaning is I cannot share to you the schedule of the urban travel planning, but for the CPM I can share it to you. After you apply for the to take the urban travel plannings, and then after that the registry system will create the new course, and it will be set, the time will be set, and then it will be informed to you, and also it will be informed to me. No problems. Okay. So next week is supposed to be first week for you, but I think that we need to do some of the administration process or registration process. So I think that we will have no class next week, and normally I will not give anything in the first week. I will directly jump to the second weeks. Yeah. So I don't think that you need to worry. No problems. I think we are still in the in the schedule. Okay. We are still on the schedule. Okay. Any more questions? In English or in Japanese, we don't speak bahasa anymore now. Bahasa Jawa nggak apa-apa. Well, then I think you don't worry about the schedule. Have your schedule in UGP, the same schedule in UTP. I will ask Pak Pras to save the schedule in UTP. I will ask Pak Pras to. Yeah. Pak Pras, head of the civil engineering department. Yeah. I remember. Yeah. Jadi setelah ini mungkin setelah meeting ini mungkin saya minta satu orang jadi koordinator, satu atau dua orang. Jadi dua orang bisa jadi dua grup gitu ya. Terus create WhatsApp group, nanti mungkin Pak Nindyo, Pak Sarju. Pak Dimas, if you don't mind, I will masukkan ke WhatsApp group, our WhatsApp group. Our what? Visual Student Exchange, we have WhatsApp group for this program. Okay, alhamdulillah. That included myself there. Yeah. And then after that, I will only speak English or Japanese. No bahasa anymore. Today I will entertain you with bahasa. Okay. You can speak in Malaysia, ya, Malay. Oh, apa? Bahasa Malay. Okay. I don't entertain you bahasa Malaysia because I cannot speak bahasa Malaysia. Oke. Okay. Jadi kalau sekarang masih boleh kita berbahasa Indonesia. Nanti setelah ini I only entertain you to speak bahasa English or Japanese, okay? No bahasa anymore, okay? Satu sisi bahasa Indonesia itu kadang-kadang terlalu mudah ya, terlalu. Any other question? Any other questions? Ada question enggak? Saya senang lihatnya mukanya nih agak gaplek-gaplek anak-anaknya, jadi susah stres gitu loh. Ya susah stres. Katanya kaderisasinya Pak Nindyo berhasil.
Ini ini termasuk mahasiswa beruntung Pak Dimas ini. Ya, Alhamdulillah. Ya, punya kesempatan untuk belajar di UTP, kemudian Amin. dapat uang saku, wah pokoknya senang deh. Iya. Alhamdulillah. Ya. Oh, lek ngono aku tak merono, terus aku njaluk traktir. Dibayarin ke UTP dapat uang saku kan. Ya. Ya. Menarik aja. Ya, makanya ini ya, digunakan kesempatan yang baik-baik. Pasti akan sulit juga, maksudnya masuk ke atmosfer education atmosfer yang baru itu pasti akan perlu effort lah ya. Ya kan? Ya. Jadi harus berusaha sungguh-sungguh lah. Ya. Jadi nanti stepnya gini ya Pak Dimas, I will send perbaikan tadi itu. Yes, correct. Learning form tadi itu. Kemudian nanti segera teman-teman berarti diinfokan nanti ada itu ya tadi dapat akses ke ini ya, ke sistemnya UTP ya. Ya. Nah, jadi minggu depan semuanya diselesaikan ya. Offernya akan dikirim dulu, terus tadi kan MOE juga, mereka juga penting tuh MOE. Ternyata kalau aku kan yang penting itu jalan dulu MOE belakangan. Kalau aku kan, tapi kayaknya administratornya itu nanti kalau nggak ada MOE nanti ini Pak, nggak ada karena kan itu KPI mereka itu MOE-nya. Nanti MOE ditandatangan nggak? Tanda tangan itu nanti entar lagi bayar ke orang-orang itu ya. Nanti tanda tangan jadi. Oke, Galang. You have something to discuss with Pak. Pak Detangkret, Pak. Iya, monggo, nggih. Niki nanti kira-kira nilai ini kumpul beteng sistemnya Jana Batra betul nggih? Oh ya. Oh, nah itu jadi gini Mas, itu kan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi nanti sistemnya kan konversi. Ya, nanti konversi begitu you have certificate of completion from UTP, nanti bisa dikonversikan ke prodi. Oke, good. This is my business, Pak. Oke, correct, good. Our business. Thank you very much, sir. Ya. Oh, ini ada Ibu Sumani si Manungkala itu ngerti bahasa Jawa nggak itu? Do you understand Javanese? Or do you need a translator? What? Do you understand? Okay. So if she cannot speak Javanese, so somebody should be able to be her translator, okay? Yeah. Good. So you only speak English and Japanese later, okay? Ada lagi apa yang mau ditanyakan? Jadi ya kayaknya sih nggak ada masalah. Saya udah cukup tenang nih ngeliatnya. Nanti saya takutnya ada anak yang getuan gitu loh. Jadi ini saya cerita aja dulu ya, teman-teman sekalian. Pak Dimas itu dulu lama bareng saya itu di Bandung. Jadi beliau itu dulu asisten di ITB sana ketika saya kuliah gitu. Jadi saya kenal Pak Dimas itu kenal proyek, kenal ini, tidur bareng gitu sama Pak Dimas ini. Kemudian beliau ke sekolah S3 sampai kemana Pak Dimas? Ke Swedia. Swedia terus dia nggak mau balik ke Indonesia, dia terus mampir ke UTP sana gitu. Nah ini juga sekarang juga saya minta Pak Dimas itu kalau bisa nanti bantu Jana Batra walaupun secara online ya. Gitu. Ya kita usahakan Pak Dimas nanti bisa bantu di memperkuat di Jana Batra. Jadi ya kayak gitu Mas Nida ini spesial ya. Jadi nggak ada ya lulus saya tuh nggak pernah tahu dulu Universitas Jana Batra itu di mana dari itu. Oh, Jana Batra Mas. Tapi Mas Nindyo ini dulu pas master di S2 tuh IPK-nya 4. Bayang dari Jana Batra IPK-nya 4 kan nggak kaget. Wah, ini siapa yang ini terus kan? Kok bodak habis itu. Terus habis itu ya terus temenan itu kan kita karena beliau kan ngambil S3 sama bos saya, sama profesor saya, Profesor Tamin almarhum sekarang. Kita tuh enggak pernah di team up karena kok Dimas sama Mas Nindyo team up. Wah, itu nanti yang lain nanti kerjanya kacau karena dipisah terus gitu. Karena yang satu IPK-nya 4, yang satu yang
Yang satu saya kan senior di situ. Jadi meskipun Mas Nindyo agak lebih botak, tapi saya lebih senior gitu loh. Jadi karena saya lebih lama gitu aja. Mas Nindyo kan barusan datang ketika S3. Jadi dipisah gitu. Terus kemudian ya itu ya, tapi ya selalu seperti itulah. Ya. Jadi kenalnya di situ. Jadi kemarin saya juga kaget itu pas kita bikin riset bareng. Mas ini ki ono kudu ono paper saka Jana Badra sampean nggak paper ya. Oh iya. Loh kok papernya kayaknya apik ya. Menurut saya itu bagus. Loh kok apik ngene Mas? Ya wis kirim gimana ya Mas ya. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Kalian nanti juga harus berusaha sungguh-sungguh. Makanya bentuk kelompok nanti kalau ada bingung dengan bahasanya gitu. Tapi saya pikir construction management itu orang mana Pak Dimas tuh yang ini? Kalau nggak orang Melayu ya orang Palestina itu si Besam atau Dr. Mazlan. Dr. Mazlan bagus, baik. Ya. Kalau si Wesam baik orang, nggak ada masalah. Pokoknya cuma kan biasanya intonasi kalau orang Malaysia kadang masih bisa teman-teman tuh masih ya di telinga itu masih. Cuma memang kalau orang agak kayak Palestina atau apa itu kalau nggak biasa memang ya. Diajak bahasa Jawa aja kalau nggak ngerti, orang nggak ngerti. Nanti kan paling si Besam, kalau Besam tuh teman saya, jadi ya teman ya sama kayak saya sama Pak Nindyo gitu kan. Ya. Nah, kayak gitulah, jadi aman lah. Kalau Dr. Mazlan tuh orangnya baik, orang baik kayak paling sepuh 60 tahun dia sekarang. Mau pensiun tahun depan pensiun, cuma orangnya baik, jadi dia kan mengerti lah sama kalian. Nanti saya cek Dr. Mazlan atau Besam. Kalau Besam nggak ada masalah, Mazlan pun nggak ada masalah. Jadi santai-santai saja. Oke, teman-teman, masih ada yang mau Ada pertanyaan apa lagi? Jadi kalau misalnya nanti berharap akan ada latihan soal soal tahun lalu seperti apa di UTP nggak ada ya, nggak ada. Student unionnya itu tidak sesolid di Indonesia. Jadi you are supposed to you are supposed to do everything collectively with you. So if you don't ask, I will not answer. I will not answer anything. Okay? Makanya harus tanya. Jadi harus tanya segridi mungkin gitu. Segridi mungkin nanya. Ya, be active. Nah, be active. Yeah. Pokoknya kalau Pak Dimas, if you don't mind, I will invite you in virtual student exchange program WhatsApp group. No problem ya after this ya. Oke. Jadi enak, saya senang dengan live-nya nih. Jadi mantap lah. Jadi kita nggak ada masalah insya Allah. Kemarin soalnya ada satu problem ketika awal tahun ini ada mahasiswa UP Universitas Pertamina ikut FISAP kayak gini. Anaknya itu bipolar kok dikirim ke ini. Nah, kayak saya setelah ini nanti ada yang aneh-aneh nggak bisa lihat, apa-apa lah. Saya lihat mukanya minimal nggak gampang stres gitu. Ya, itulah. 12 minggu itu memang nggak terlalu nggak mepet lah. Saya pun mepet, betul. Ya. Tight schedule aja. Nanti ya. Jadi kalau orangnya kayak gini semua kayaknya ya oke lah, mantap lah. Ada any more questions? I think all is clear Pak Dimas. All is good. Udah jam 9:08 juga ya. Saya senang matur nuwun. Ya, see you. Terima kasih Pak Dimas ya. Teman-teman, nanti segera Pak Sarju segera disiapkan itu biar besok pagi saya submitkan ke UTP perubahannya gitu. Baik Pak, ini tinggal 4 yang belum. Kemudian ini kursus bahasa Inggrisnya terus berlangsung ya, walaupun tidak ada nanti persyaratan di Malaysianya terus berlangsung agar kalian juga harus improve terus tuh bahasanya. Oke Pak Dimas, Mas Dimas, saya ngundangnya biasanya Dimas, terima kasih ya.
Ya matur nuwun Pak Mohon Mas. dibantu teman-teman ini biar jadi anu lah, apa Insyaallah. namanya, generasi yang luar biasa. Iki iso dikait tesis S2 iki arek-arek iki siji Ya, nanti kalau mau melanjutkan S2 sekalian. Gak, maksudnya S1 iki teane iki kayak S2. Oh ya, ya gini, maksudnya kalau dia sudah selesai S1 di UJB kan kita kan punya S2 juga. Kalau kalian mau langsung S2 di Janabadra, nanti pembimbingnya kalau urban transfer planning ya Pak Dimas itu. Ya, oke. Sip. Ya, oke. Matur nuwun. Oke, matur nuwun, terima kasih. Ya, saya akhiri meetingnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.